Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gideon Triwijaya dari kelas 2019A. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar. Oke, next. Baik, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya Gideon Triwijaya sebagai moderator kelompok 5 memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Anggitri Yuwanda Putri, yang kedua ada Dani Damayanti, yang ketiga ada Natasha Ira Agustin, yang keempat ada Intan Permatasari, yang kelima ada Gideon Triwijaya, dan yang terakhir ada Premita Cynthia Putri. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan 3 subbab penting dalam sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar. Nah, apakah saja itu? Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada penilaian hasil belajar. Dan yang ketiga, ada laporan hasil belajar. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggitri Yuwanda Putri, NIM 009 akan menjelaskan tentang pengertian inklusi. Pengertian inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion, yang berarti penyatuan bagi anak berkebutuhan ke dalam program sekolah. Pengertian inklusi menurut beberapa pendapat para ahli. Menurut Kustawan, pendidikan inklusi adalah sistem yang terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Sedangkan menurut Wahyudi dan Kristiawati, pendidikan inklusif adalah sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman sebaya. Menurut Barty, sistem kenaikan kelas mengacu pada 2 sistem. Yang pertama, bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum standar nasional, maka sistem kenaikan kelas didasarkan pada kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditentukan. Yang kedua, bagi peserta didik yang diterapkan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, sistem kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis. Penilaian hasil belajar. Pendidikan sebagai upaya inklusif lebih bersifat melihat perkembangan individu secara menyeluruh sambil tetap memperhatikan perkembangan perilaku intelektual dan sosial individu sebagai produk dari belajarnya. Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam. Jenis dan model yang akan dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai, tipe materi pembelajaran, dan tujuan penilaian itu sendiri. Ada 2 jenis penilaian, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes meliputi kegiatan tes lisan, tes tulis, atau uraian dan objektif, dan yang terakhir tes kinerja. Yang kedua, non-tes, meliputi skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan yang terakhir, portofolio. Penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif harus fleksibel, yakni dilakukan secara berkelanjutan, autentik, dan komprehensif. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kompetensi atau kebutuhan khusus setiap individu atau anak. Untuk menentukan ketuntasan belajar atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu atau anak, maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar atau kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu. Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah serta kesiapan guru dalam penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap anak meliputi anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus, yaitu
adanya standar bagi setiap individu yang sangat cepat, cukup atau sedang, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu atau anak atau tingkat perolehan hasil belajarnya. Hasil penelitian menurut Dedi Kustawan tahun 2006, cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif meliputi 1. Melakukan asesmen awal, tengah, dan akhir. 2. Melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. 3. Melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan. 4. Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 5. Melakukan penilaian hasil belajar dengan adil disesuaikan dengan kemampuan khusus setiap individu atau siswa. 6. Melakukan penilaian hasil belajar berkelanjutan, yaitu melakukan pengamatan secara terus-menerus. 7. Menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara autentik atau hasilnya akurat. 8. Melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portofolio yaitu kumpulan kerja siswa, unjuk kerja, produk, penugasan, dan lain-lain. 9. Mengadministrasikan penilaian hasil belajar secara tepat dan efisien, antara lain 1. Adanya catatan anekdot. 2. Buku nilai yang memuat observasi. 3. Unjuk kerja portofolio meliputi dokumentasi ulangan harian, ulangan blog, dan ulangan umum. 4. Dokumentasi penilaian tugas terstruktur. 5. Dokumentasi penilaian perilaku harian, dan 6. Dokumentasi penilaian laporan aktivitas di luar sekolah, dan 7. Jurnal reflektif. 10. Adanya penyesuaian-penyesuaian dalam teknik atau strategi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Misalnya, untuk siswa gangguan penglihatan pada waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar perlu menggunakan pen, tape recorder, mesin ketik braille, dan loop. Jika ada tes lisan, maka untuk siswa dengan gangguan pendengaran perlu adanya penggunaan membaca ucapan atau membaca bibir. Dan guru kalau berbicara harus jelas dan gerakan untuk mulut pelan-pelan agar dapat dipahami atau dimengerti oleh siswa, atau bahkan saat tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat. 11. Adanya penyesuaian-penyesuaian perangkat atau instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu atau anak. Misalnya, untuk anak gangguan penglihatan, perangkat atau instrumen penilaian hasil belajarnya dengan menggunakan huruf braille, dan bagi yang masih mempunyai sisa penglihatan, tulisannya dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Dedi Kustawan tahun 2006, dalam menyusun laporan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif yaitu meliputi 1. Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan sebelumnya dan apa yang dapat dilakukannya sekarang, seperti mengacu pada perkembangan siswa. 2. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi. 3. Keputusan tentang kemampuan siswa mempertimbangkan hasil kerja siswa yang dikumpulkan. 4. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. 5. Adanya penyesuaian sistem laporan penilaian hasil belajar yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan standar yang telah ditentukan, seperti memberikan informasi yang jelas dan menjamin orang tua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya, yakni melalui diskusi formal, buku laporan penilaian hasil belajar, dan pertemuan guru dan orang tua. Saya, Premita Cynthia Putri, NIM 198.250, akan menjelaskan materi selanjutnya. Menurut Hidayat 2009,
Dampak negatif bagi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan soal yang tidak relevan dengan kompetensinya adalah sebagai berikut. A. Motivasi dan semangat mereka untuk mengikuti ujian menjadi menurun karena mendapat soal ujian yang belum dipahami. B. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan soal-soal yang baru dikenalinya. C. Konsentrasi, atensi, dan rasa percaya diri mereka menjadi berkurang, sehingga potensi dan kemampuan belajar yang telah dikuasainya tidak dapat diwujudkan secara optimal. D. Peluang anak berkebutuhan khusus untuk mencapai standar kelulusan relatif kecil. Idealnya bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, laporan hasil belajar. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian pembelajaran yang dilakukan juga perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa. Adaptasi penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara fleksibel untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Penilaian terhadap siswa berkebutuhan khusus dilakukan melalui pengamatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan harus bersifat fleksibel. Semua proses pengalaman belajar dan hasil belajar siswa diamati, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi hasil belajar siswa dari awal sampai akhir. Baik, saya Natasha Agustin akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan aktivitas penilaian pembelajaran sebagai berikut. Menurut Musrich 2008, yang pertama, memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong dan memperkuat proses penilaian sebagai kegiatan refleksi. Untuk yang ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa. Lalu yang keempat, mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. Lalu untuk yang terakhir, menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa. Selanjutnya, karakteristik penilaian. Untuk yang pertama, kriteria penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan penilaian hasil belajar tersebut, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek penilaian diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk yang kedua, proses penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Penilaian itu sendiri dari beberapa jenis seperti ulangan, penilaian portofolio, ujian semester, ujian tengah semester, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga, penyesuaian penilaian hasil belajar setting inklusi. Dalam melakukan penilaian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penyesuaian waktu, penyesuaian cara, dan penyesuaian materi. Kendala yang ada pada saat melakukan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Seorang guru yang baik sebelum melakukan penilaian harusnya memperhatikan kondisi kesiapan anak, karena kadang anak berkebutuhan khusus ini sering malas mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selain dari itu, pada saat proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik agar peserta didik, terutama anak berkebutuhan khusus ini, memiliki semangat dan daya tarik terhadap pembelajaran yang diberikan. Sehingga pada saat proses penilaian juga akan berjalan optimal. Semisal, seperti pada kelas 1 sudah terlihat guru menggunakan media dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada kelas 2 dan 4, guru masih mengajar dengan metode ceramah tanpa menggunakan media yang menarik minat siswa untuk memperhatikan pembelajaran. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman guru tentang penilaian hasil belajar. Usaha yang dilakukan untuk kendala yang dialami pada saat melakukan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas, sikap pendidik dalam menangani permasalahan yang timbul pada saat
melakukan penilaian, ada yang menggunakan kelembutan, dan ada juga yang menunjukkan ketegasan dengan suara yang lantang. Baik, terima kasih atas rekan-rekan pemateri yang lain yang sudah memaparkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Baik, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan pada materi pagi hari ini. Yang pertama, ada pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya perwujudan penuntasan pendidikan wajib belajar dalam 9 tahun. Pendidikan inklusif lebih terfokus pada setiap kelebihan yang dibawa peserta didik ke sekolah daripada kekurangan mereka yang nampak, dan secara khusus melihat pada bidang spesifik mana anak-anak dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal masyarakat atau sekolah, atau memperhatikan apakah mereka memiliki hambatan fisik dan sosial karena lingkungan yang tidak kondusif. Yang kedua, ada penilaian hasil belajar dapat dilakukan terhadap kemampuan siswa itu sendiri berdasarkan hasil observasi kemampuan-kemampuan sebelumnya dan secara berkelanjutan. Penilaian dapat dilaksanakan pada saat awal, tengah, dan akhir kegiatan. Idealnya, bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus. Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui yang pertama observasi, yang kedua portofolio, yang ketiga bentuk checklist, atau keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, yang keempat tes dan kuis, dan yang terakhir penilaian diri serta jurnal reflektif. Kesimpulan yang ketiga yaitu pemahaman guru mengenai sistem penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Maka disarankan agar guru dapat lebih memahami kembali makna konsep penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku referensi yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, berdiskusi dengan teman guru di sekolah, konsultasi ke guru pembimbing khusus, dan mengikuti in-house training, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshop, atau mengikuti kegiatan lainnya. Baik, terima kasih pada teman-teman dan Pak Jo sebagai dosen pengampu pendidikan khusus yang sudah mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Sekian dari kelompok 5, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.